Silakan Ustaz Tunggul. Oke, ya itu bukti saya dari saya yakin bahwa Kristen itu hanya ajaran pagan. Akibat dogma, maka dungu tu sampai ke ubun-ubun gitu. Kalau dungu dia sampai ke ubun-ubun karena dogma, pendapat siapa pun ditampiknya, ya kan? Dibuangnya. Kitabnya sendiri pun dilawan dia. Pertanyaannya apa, Pak? Aku tidak perlu bertanya sama kau. Kau bertanya, kau asumsi terus kau jawab. Tak apa aku bertanya. Oke, Kau saya menjelaskan tanggapi bahwa dulu ya. Pertanyaan saya begini. Bagaimana Aula SWT mengawinkan Muhammad dengan istri anak angkatnya sendiri? Bagaimana ceritanya? Apakah ini betul-betul terjadi atau hoax? Coba buktikan, coba ceritakan. Allah hanya menurunkan perintah melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sesuai dengan apa Terus yang saksinya Bang Ferry siapa? bantahkan. Saksinya Ya. siapa? Saksinya siapa? Saksinya ada orang-orang di zaman itu, tetapi tidak jelaskan siapa saksinya. Jadi mereka melihat ya? Wah, hebat juga ya. Waktu Lah, yang- turun apa wahyu tidak ada yang saksi. Coba Muhammad Oke. dengan Jibril ini sudah Oke, ada saksi. oke. Ini sudah keliru ini. Ini sudah Bang bertentangan Ferry. malah. Ya. Oke Bang Ferry, sekarang saya akan pakai otaknya itulah Bang Ferry. karena Ya. otaknya Sekarang tak dogma. ya. Dengan Sekarang dogma saya juga Itu, nah, di situ kan karangan juga. Itu kan karangan Oke. manusia. Oke, Makanya oke otak karangan kau manusia. ni, Oke, karena karangan dogma manusia. tadi, mentah otak kau nih gitu. Iya, iya, Otak Jadi ini patah ya kamu Ferry ya, patah bahwa kamu bilang Al-Quran itu antikristus. Justru kitab PL yang kamu copet dari Yahudi lah itu yang menghina Yesus. Islam tidak ada menghina Yesus. Iya. Mengenai Yesus, orang Islam tidak percaya dia disalibkan karena justru dimuliakan. Orang itu ajaran pagan kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kembali saya akan melanjutkan sebuah diskusi antara para mu'alaf cerdas kita dengan saudara-saudara Kristen ya, perihal tentang ajaran Kristen itu sendiri. Memang yang tidak bisa dipungkiri memang berasal dari ajaran pagan ya, berasal dari Yunani kuno. Walaupun mereka mengklaim itu adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan, dan saya rasa itu hanyalah suatu pernyataan orang-orang yang sedang atau masih dalam keadaan tidak sadarkan diri ya, atau masih dalam keadaan bermimpi, karena suatu kebenaran tersebut tentu haruslah tahan uji yang harus melalui proses pemikiran ya yang logis, yang bisa diterima akal sehat, apakah pantas atau tidak patut suatu ajaran itu datang dari Allah atau hanyalah buatan manusia sendiri. Nah, bagaimana keseruan para mu'alaf cerdas kita ini memberikan pencerahan kepada para kaum oten di dalam diskusi ini. Kita akan saksikan bersama ya. Namun tentunya terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Dan tanpa panjang muka dimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Silakan Pak En Bacai. Kristen dan paganisme, tema kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, akibat dogma maka dungu tu sampai ke ubun-ubun gitu.
Kalau dungu dia sampai ke ubun-ubun karena dogma. Pendapat siapapun ditampiknya, ya kan? Dibuangnya. Kitabnya sendiri pun dilawan dia. Apalagi kita. Nah, maka saya tadi anukan nih kitab ini, ya, Misteri Natal ini, ya kan? Ini Herbert W. Armstrong ini, beliau punya punya gereja sendiri. Nama gereja dia Wordsworth Cross of the God. Apa arti itu kan? Itulah dia. Dia mengakui bahwa Kristen ini memang mengadopsi ajaran-ajaran pagan. Tadi itu sudah dijelaskan tentang Adon, tentang Mitra, tentang siapa itu. Dia mengakui itu kan. Maka dia bikin dinam baru. Dia dia tidak fanatik kepada doktrin gereja masa lalu itu Katolik itu kan tentang Trinitas ini. Nah, Trinitas inilah membuat akal itu mati, ya kan? Membunuh akalnya, kemudian menghina logika. Maka tadi dia mutar sana, mutar sini. Nah, aku minta siapa tadi itu? Siapa nama tadi? Kalau gua. Donok tu kan nanti ku kirimlah buku-buku ni ku gratis karena mengungkus kirim untuk kau biar otak kau dibuka. Ya enggak apa-apa. Ya terima kasih Pak. Nanti kau tentukan kau. Pertanyaan poinnya apa Pak? Ujatannya terlalu panjang. Pertanyaannya apa Pak? Aku tidak perlu bertanya sama kau. Kau bertanya kau asumsi terus kau jawab. Tak perlu bertanya. Oke, saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi. Sabar Bang Ferry. Pak En Bacai sudah belum? Pak En Bacai? Belum, sabar. Oke, lanjut. Sabar Bang Ferry. Jadi dalam buku The Dark Bible ini yang nulisnya Dr. Jim Walker. Jim Walker ini seorang pendeta juga, ya kan? Dia mengakui bahwa penyimpangan, kontradiksi dan sebagainya itu banyak di situ kan. Tapi orang-orang yang karena dungu dia ada sampai ke ubun-ubun seperti Ferry dan swasta ini kan, dia tidak mau buka, gitu, tidak mau buka sedikit pun pikiran dia. Dia tidak mau pendapat orang lain pun tidak mau, seolah-olah begini Pak ya, Bapak kan menyerang Trinitas nih. Sabar dulu ya. Ketika si A dia anggap Sunni itu apa Pak? Sama dengan dokter yang Bapak baca bukunya itu. Dia oneness itu Pak. Oneness itu anggap Trinitas apa? Sama dengan si A menganggap Sunni itu apa? Jadi sudah Pak, jangan terlalu panjang lebar seperti itu. Sama aja Pak. Beda dong, tidak bisa sama. Kau tanya si A itu siapa Tuhannya? Allah. Tidak ada si A itu. Iya, selesai urusan. Bapak tanya sama oneness siapa Tuhannya Pak? Siapa Tuhannya? Allah. Bapak tanya sama oneness Pak, siapa Tuhannya Pak? Hah? Hah? Siapa Tuhan? Iya. Tuhannya Yesus bukan Bapak. Ya, Yesus. Itu. Emang kami Tuhan kami siapa, Pak? Hah? Jadi Tuhan kau Bapak Roh Kudus. Jadi nanti dulu. Jadi begini. Jadi begini. Saya tidak akan berdebat dengan orang-orang. Sabar ya. Iya udah, Bapak udah di skakmat. Udah santai aja, Pak. Santai aja. Saya sikit ya. Maka saya tidak akan pernah berdebat. Bapak kasih keluar tulisan dari Oneness. Kan aneh Pak untuk menyerang Trinitas. Jangan berang ke sana dulu ya. Sementara kawan kita di sini udah ada Unitarian. Tadi kan dia mengakui bukan Yesus itu bukan Tuhan ya. Itu udah satu perbedaan. Benar. Unitarian itu diakuin Kristen nggak Pak? Dari otoritas tertinggi. Ya, dia pakai Alkitab nggak? Juga mengklaim dari Kristen. Kau boleh bilang. Sekarang saya mau tanya, Sunni menganggap Syiah Islam nggak? Oke, saya di backstage ya. Saya masukkan Kristen lagi biar 3 lawan 3. Lanjut. Sunni mengakui Syiah Islam nggak? Mereka berbeda pendapat, tetapi tentang ketuhanan mereka tidak pernah berbeda. Emang kami berbeda pendapat dengan Oneness? Tidak. Iya. Karena Tuhan ada kami yang mempertuhankan, ada yang mempertuhankan Yesus, ada yang Tuhan kami siapa? tidak mempertuhankan Yesus. Ya sama saja. Ketika Oneness menganggap menyerang kami, Syiah juga menyerang Anda. Enggak. Si A itu menyerang kami dalam. Nah, jangan kita balik ke sana. Kita belum balik ke agama pagan ini. Iya, masalahnya yang Bapak baca itu dari mana, Pak? Dari mana Oneness, Pak? Dari di mute dulu. Kita tidak bicara Oneness, tidak bicara Tritunggal, tidak perlu. Dalilnya Bapak. Nanti dulu. Dalilnya Bapak dari Oneness, Pak. Nanti dulu. Saya membicarakan tentang agama pagan yang diadopsi oleh Tritunggal itu ya. Oleh orang-orang gereja terdahulu ini. Ya kita tidak bicara itu nanti, kita bicara itu sudah selesai. Kemarin pun sudah jelaskan itu kan. Nah, dalam The Dark Bible ini saya mengatakan sendiri ya bahwa Dr. Jim Walker ini dia memaparkan kenapa terjadinya kontradiksi tadi
Karena penulisnya tidak jelas siapa. Gitu. Hanya mengatasnamakan Matius, Markus, Yohanes. Itu hanya mengatasnamakan orang itu. Kitab-kitab ini diambil waktu Konsili Nicea 325 itu. Banyak orang-orang yang hadir itu membawa masing-masing kitab. Kitab ini mereka diasumsi mereka menulis ini mendengar cerita. Katanya itu kalau dalam Islam itu tentang seperti hadis, tapi sanadnya tidak ada, orangnya ada, hanya pengarang lepas saja gitu, macam ratawan bisa. Nah, Herbert W. Armstrong dia mengakui terus terang memang ajaran-ajaran ini Kristen, terutama Katolik itulah, Kristen yang hari inilah Protestan itu, kami memang dia mengakui bahwa memang mengadopsi dari ajaran-ajaran pagan, terutama dari Mitra itu. Ya, dewa matahari yang memang subur di Yunani pada waktu itu. Nah, maka penggantian nama sebenarnya itu kenapa sampai terjadi Paulus dipenggal oleh Nero? Kaisar Nero itu tidak mau nama Zeus itu diganti Yesus, dia tidak mau. Zeus lah kita, kan kita. Itu sejarah yang saya dapat. Saya tidak meneliti, tapi dari buku-buku referensi yang saya baca ya. Nah, mungkin itu aja lah dari. Oke, lanjut yang lain. Oke, berarti Bapak menolak Quran ya, Isa itu Yesus. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Menolakkan. Yesus versi kalian itu, ya, yang kalian gambarkan di Bible kalian, versi kalian, ingat? Hah? Saya mau tanggapi dulu pernyataan dari Bro Banca. Injil Taurat, Pak. Ya, jangan lupa Tuhan menyesal, pertanyaan Bang Ramana Raja belum terjawab ya. Lanjut. Sebentar, ya, jadi saya mau tanggapi ya, beri kesempatan. Sabar dulu, nanti aku tanggapi Ferry. Sabar dulu Ferry. Aku baru ngomong, kok kan dari tadi di sini. Ya kan? Nah, makanya tadi begitu menyangkut ke Taurat, itu kalian salah-salahkan Yahudi. Tapi untuk siapa yang pernah salahkan Yahudi? Dari tadi tidak ada salahkan Yahudi. Kan tadi itu cerita Musa dan sebagainya kan nyangkut ke Yahudi. Begitu untuk ngerampok. Yang mana yang saya salahkan, Pak? Dari suku Levi itu begitu ngerampok persepuluhan oleh pendeta bajingan bangsat pengangguran kayak kalian ini, dan ambil itu persepuluhannya. Tapi yang lain kalian tidak mau ambil gitu loh. Oke, udah lanjut. Aku malas debat lanjut kalian. Oke. Ya, saya dulu ya. Ya, ini untuk Bro Bancai. Aku santai terus ya. Aku to the point gitu ya. Oke. Berry, kau bikin alamat kau. Tilo. Sabar lo. Jadi kau dengar siapa sebetulnya yang perlu belajar banyak ya. Sabar dulu. Oke. Sabar dulu. Kau tulis alamat kau, ya. Tulis alamat kau. Aku kirim kau buku-buku ini biar aku udah bosan dengan buku-buku ini. Udah di luar. Nanti saya kirim Bodrex. Iya, nanti saya kirim. Lanjut. Jadi dengarkan dulu untuk Bro Banca ya. Kirim ke aku aja, Pak yang baca bukunya. Ya, Bro Banca. Oke, lanjut. Ini pernyataannya. Ini pernyataannya ya. Sir Isaac Newton, ya, Sir Isaac Newton, seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, alkimiawan, dan juga bapak fisika klasik. Apa yang dia katakan? Begitu banyak fakta-fakta nyata yang terdapat di Alkitab daripada penemuan-penemuan sejarah lainnya, yaitu Isaac Newton. Kemudian apa yang dikatakan oleh Sir William Herschel, seorang astronom dan juga komponis, dan juga dia adalah seorang penemu radiasi inframerah dan penemu planet Uranus. Dia berkata, semua penemuan manusia akhirnya bertujuan untuk meyakinkan kebenaran-kebenaran dalam Alkitab. Yang terakhir, Mahatma Gandhi. Saya kira kita semua tahu siapa itu Mahatma Gandhi. Apa yang dia katakan? Saya tidak harus menjadi orang Kristen, tetapi saya melaksanakan ajaran dan perkataan Yesus untuk kemerdekaan bangsa India. Jadi hanya dengan pernyataan-pernyataan ini kita bisa melihat bagaimana kebenaran Alkitab ya, yang diakui oleh Sir Isaac Newton, seorang penemu, ya, seorang fisikawan. Kemudian Sir William Herschel, seorang ahli astronom. Kemudian dia adalah juga penemu planet Uranus. Dan yang terakhir
adalah Mahatma Gandhi. Saya tidak harus menjadi orang Kristen, tetapi saya melaksanakan ajaran dan perkataan Yesus untuk kemerdekaan bangsa India. Sekarang pertanyaan saya untuk Bro Haman dan juga Bro Bancaya, coba tolong bacakan ayat Al-Asap 37. Halo? Apa? Asap? Ya, Al-Asap. Al-Asap 37. Asap api? Apa? Al-Asap. Wah. Anda tidak paham Quran Anda. Bro, lo jangan bawa Isaac Newton sama Mahatma Gandhi. Gue kasih statement Isaac Newton menjelang kematian tentang Bible dan keimanannya. Nanti. Al-Asap. Lanjut. Gak ada surat asap. Iya. Bro, ini ada ini. Pertanyaan saya begini. Bagaimana Aula STWT mengawinkan Muhammad dengan istri anak angkatnya sendiri? Bagaimana ceritanya? Apakah ini betul-betul terjadi atau hoax? Coba buktikan, coba ceritakan kronologinya. Ya. Tampilkan fokus ke tema aja, fokus ke tema Bible pagan. Ini kan mau buktikan. Ini mau buktikan. Mau buktikan apakah Allah Anda itu Allah pagan juga, Allah Mekah atau memang Allah betul? Wah, nggak bermutu nih, nggak pernah lulus bahasa Indonesia. Temanya apa, jawabnya apa? Mungkin yang lebih relevan pertanyaan dari Bang Rahmana Raja tadi sama statement Bang Hen Bacai, dan dia bawa Isaac Newton. Dia belum tahu ya statement Isaac Newton menjelang kematian tentang keimanannya Kristen dan Bible. Gini loh. Silakan swasta jawab, Bang Rahmana Raja. Silakan Bang Rahmana Raja. Jadi begini, mengenai perkawinan Nabi Muhammad dengan anak angkatnya itu Allah yang kasih nikah atau bagaimana? Coba kasih ayatnya. Coba tampilkan ayatnya. Saya sudah sebutkan tadi Al-Asad 37. Iya. Coba Bang Goldion tampilkan ayatnya. Oke, itu Bang Tama bisa jawab kan ya? Saya males pertanyaan kayak gini. Apa itu? Yang Nabi Muhammad disuruh nikahin istri anak angkatnya. Terus begini loh, masalahnya bagaimana gitu ya? Kalau pakai standar si Ferry ini, dia pikir itu kalau anak angkat dia itu nggak boleh dikawini. Itu kalau tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita pakai standar dia karena itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya bagaimana kronologinya terjadi? Iya. Jadi saya juga nanti tampilkan mengenai bagaimana Tuhan Jawab saja dulu, baru asumsi. Jawab dulu. Ya, mungkin aku jawab dengan padat. Oke, sabar kawan-kawan ya. Sabar, mungkin aku jawab dengan padat, jelas dan mudah dimengerti dan dengan cara seksama pula dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kronologinya Zaid miskin, istrinya Zainab kala itu kaya, dan secara psikologis orang miskin nikah dengan perempuan kaya, maka psikologi si miskin ini akan berantakan. Akhirnya dia tidak kuat, minta izin kepada Nabi. Aku udah nggak kuat Nabi nikah dengan istriku karena dia kelasnya floretal. Lalu si Zainab ini nikah langsung atau virtual? Ya, gue jawab. Ini nikah langsung atau virtual? Aduh, diem dulu. Ini gue jawab dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kok. Kronologisnya, Zaid kala itu yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad, ekonominya rendah atau dalam ilmu sosiologis itu disebut kelas proletar. Sedangkan Zainab, istrinya kala itu adalah orang yang kaya atau kelas borjuis. Nah, secara psikologis, cowok yang miskin dalam tanda kutip ekonominya rendah nikah dengan cewek yang kaya maka akan menghancurkan psikologisnya. Oleh karena itu Zaid minta izin kepada Nabi dan bicara dan diskusi kepada Nabi. Nabi aku ini nggak kuat. Di Al-Asab itu tidak bilang seperti itu. Sabar, itu kronologinya gue jelasin biar lo tahu ada asbabun nuzul dan asbabul wurud. Gue jelasin dengan cara sistematis ini bro. Nah gitu, lalu Nabi mengiyakan. Lalu datanglah firman dari Allah ya. Karena Zainab ini kaya dan akhirnya dinikahkan
Nabi Muhammad kala itu juga kaya, dan jangan sembunyikan yang ada di dalam hatimu. Iya, dan Zaid ini senang karena apa? Dia terbebas secara psikologis maupun dampak sosiologis. Itu jawaban yang sangat jelas. Sekarang kembali ke tema. Oke. Kembali ke tema. Udah gue jawab ya. Iya. Bro, mungkin teman-teman mau nambahin. Ini Allah langsung bertemu dengan Muhammad atau kayaknya bagaimana? Ferry itu harus minta maaf sama orang Hindu karena dia itu mengutip kutipan yang palsu dari Mahatma Gandhi. Saya harap saya mau tanya untuk mengutip kutipan palsu dari Mahatma Gandhi. Kenapa Bang Ferry turun? Kok Allah menikahkan mereka? Iya. Sekarang menurut Bang Ferry salah nggak? Salahnya di mana? Kalau Allah perintahkan. Menurut ajaran Islam, Allah tidak bisa dilihat dan pernah tidak bisa didengar. Iya. Bagaimana Allah menikahkan Muhammad dan Zainab? Apakah di situ Allah yang menikahkan mereka seperti di Badan Syara begitu atau di kantor agama begitu? Ya, justru itu saya tanyakan. Gimana caranya? Justru itu Allah hanya menurunkan perintah, tetapi yang melaksanakan ialah Nabi Muhammad SAW dengan saksi-saksi yang terdapat pada zaman itu. Jadi bukan karena firman itulah mereka menikah. Karena firman itulah mereka menikah. Ya? Jadi sekarang begini. Saya mau bertanya yang simpel-simpel saja. Apabila wanita perawan sesudah melahirkan dia masih perawan nggak? Ini secara logis pertanyaan saya simpel. Apabila wanita yang perawan lalu dia melahirkan seorang anak, apakah dia masih perawan atau enggak? Kalau dia sudah melahirkan anak tentunya tidak perawan lagi. Iya, Tuhan mempisahkan perawan Maria, kamu tidak heran? Jadi pertanyaan saya begini, apakah Allah langsung bertemu dengan Muhammad kemudian menikahkan atau melalui virtual? Jadi begini, yang secara langsung sebagai kelahiran Yesus yang memecahkan perawan Maria, kamu tidak heran dan kamu tidak bingung di situ. Lantas Allah menurunkan perintah agar Nabi Muhammad SAW menikahi. Katanya Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kok Allah menikahkan? Apa? Memang ini hoax atau jadi begini. Apakah perintah Dengar dulu Ferry, lanjut Bang Ramanda Raja. Gue taruh hashtag dulu karena selalu motong pembicaraan orang nih si Ferry. Kebiasaan. Jadi begini, menurut kaum kafir Quraisy ini, ya keturunan kafir Quraisy ini mengatakan bahwa apabila perintah itu harus nongol. Ah ini saya perintah kau nikah, saya nikahkan kau. Begitu. Kenapa? Karena memang di hukum mereka tidak ada hukum pernikahan yang diajarkan. Oleh sebab itu mereka tidak tahu kronologis cara pernikahan seperti apa. Paham ente? Ada pertanyaan apa? Kamu jawab apa? Belum ada jawabannya ini. Katanya Allah itu lewat perantara Roh Kudus atau malaikat Gabriel. Udah gue jawab. Kala itu Zaid sudah dijawab. Ekonominya rendah, sedangkan istrinya Zainab itu kaya, kelas borjuis. Secara psikolog itu mempengaruhi psikolog si miskin itu dalam tanda kutip Zaid, anak angkat Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu Zaid ini curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini gimana ya, hatiku ini rasanya tidak enak gitu. Karena apa? Karena istriku ini orang kaya, kelasnya borjuis, sedangkan aku ini proletar. Begitu bro. Katanya Muhammad tidak bisa melihat Allah, bisa mendengar. Iya, Keluaran 20 tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Tetapi itu kan mempunyai perantara bahwa sudah kontradiksi namanya. Katanya kan tidak bisa dilihat Allah, tidak bisa didengar. Kok siapa yang menikahkan? Allah. Jadi begini. Siapa bilang tidak dengar? Ya, Bang Ferry, saya mau sampaikan untuk Bang Ferry, ya, supaya membuka wawasan Bang Ferry sedikit. Apakah pada saat Nabi Muhammad SAW menikah, Allah ada di situ enggak? Justru itu yang dipertanyakan. Justru itu, makanya Allah hanya menurunkan perintah melalui perantara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang saksinya siapa? Bantahkan. Saksinya siapa?
Saksinya siapa? Saksinya ada orang-orang di zaman itu, tetapi tidak jelaskan siapa saksinya. Jadi mereka melihat ya, wah hebat juga ya. Waktu turun apa wahyu tidak ada yang saksi. Coba Muhammad dengan Jibril ini sudah ada saksi. Ini sudah keliru ini. Ini sudah bertentangan malah. Oke Bang Ferry. Sekarang saya akan pakai otaknya Bang Ferry. Karena otaknya otak dogma. Dengan makanya pakai otak juga si Bancai. Otak dogma tadi. Sabar. Kasih saya closing dan dia dulu. Saya senang orang yang punya pendapat seperti begini. Ini cocok untuk saya. Oke. Menurut Anda, Yesus itu maha kuasa enggak? Maha tahu enggak? Maha kuasa. Maha tahu. Maha tahu. Siapa nama malaikat waktu dia ketakutan dan diberikan kekuatan? Siapa malaikat yang memberikan kekuatan kepada Yesus? Tadi sudah dijelaskan kan? Dua nature. Tadi dia sudah dijelaskan dua nature. Siapa namanya? Keilahian dan kemanusiaan. Jadi ketika dia merasa kemanusiaan, waktu itu malaikat datang. Tapi dia juga punya keilahian. Itu sudah dijawab tadi. Iya. Jadi begini, berarti keilahian dia tidak mengetahui siapa malaikat yang memberikan kekuatan ini. Jangan-jangan setan. Siapa nama malaikatnya Sopo? Jadi sekali lagi kuntilanak karena turun dari itu cuma rekayasa atau bagaimana? Katanya Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Kemudian dia melalui malaikat. Ada saksinya. Siapa saksinya? Ada. Itu kan sudah ngelantar. Saksinya gitu. Jadi gini. Jadi sederhana aja. Saksinya adalah Al-Amin. Soal Amin ngarang. Al-Amin itu Very jadi ngarang. Kenapa pula jadi ngarang? Rasulullah Muhammad ini sebelum dia jadi nabi, kaumnya udah memberi dia gelar Al-Amin. Orang Jazirah Arab. Kata siapa itu? Al-Amin. Kata siapa? Itu ada dalilnya apa? Ada di Sirah Nabawiyah, di hadis Nabi. Ya. Di Al-Quran juga. Hadis itu kan karangan juga. Itu kan karangan manusia. Oke, karangan manusia. Oke, karangan manusia. Mentah otak kau nih gitu. Iya, sabar ya. Sabar Bang Hen. Oke. Lanjut. Oke. Itu karangan manusia ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Ferry ya. Siapa yang menceritakan dan melihat menyaksikan waktu ya Lut ditiduri kedua anaknya sehingga dicatat dalam Alkitabmu? Saya sudah katakan itu diilhamkan kan, yang menulis itu yang mengilhamkan itu ya Tuhan. Ya, Tuhan. Iya. Siapa saksinya? Tidak ada saksinya. Peri saksinya. Peri semua swasta saksinya. Kalau cuma saksi, tidak ada. Kalau cuma saksi. Saksinya. Oke, sabar. Saya taruh backstage dulu ya, biar room ini kondusif. Saya sudah kedatangan Pak Beni Irawan. Salam, selamat malam Pak Beni. Ya, selamat malam. Saya nyimak. Oke, nah mungkin ini saya kembalikan ke tema ya. Tadi diskusi kita sudah kemana-mana. Jadi Pak Beni, tema kita kali ini yaitu Kristen dalam tanda kutip ajaran Tritunggal. Apakah benar ini teradopsi dari ajaran paganisme kala itu? Mungkin Pak Beni bisa kasih tanggapan agar pembicaraan kita ini kembali ke pokok yang kita bahas. Soalnya tadi sudah kemana-mana. Silahkan Pak Beni, waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti aja Pak, saya nyimak dulu aja Pak. Saya nyimak. Oke, siap. Terima kasih Pak Beni sudah hadir. Silakan Bang Ferry, mau disampaikan. Oh ya, ini udah ada Ustadz Tunggul hadir lagi. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada topik ya, tentang Kristen dikatakan pagan. Dalam Alkitab itu, ya Yesus itu jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya dia sudah dinubuatkan. Dan semua itu fakta-fakta ada, ya saksi-saksinya ada. Beda dengan kepercayaan. Oke, mungkin ini saya putar lagi ya videonya. Ini kesaksian dari para sejarawan. Bang Tama ini jago bahasa Inggris, pandai mentranslate kan nanti. Sebentar Pak En baca, saya taruh backstage. Aku nggak dihitung bisa bahasa Inggris. Oh ya, Ustadz Tunggul, Afan. Ini dari channel Yahweh Restorian Ministry.
Sebentar, sorry. Share screen saya. Within 200 years after it began, Christianity abandoned many of the teachings of its founder, Yeshua, commonly called Jesus. Influenced by Greek and Roman paganism, Zoroastrianism, and beliefs that even go back as far as Nimrod and the Tower of Babel, Christianity turned away from most of its Hebraic foundation. Worship rituals of the sun god Sol Invictus, who was born on December 25th, were adopted in rituals common in the modern holiday of Christmas. To continue this veneration of the sun god Sol Invictus, Constantine in the year 300 imposed Sunday to replace the biblical Sabbath. Other holidays like Easter and even Halloween were adopted in favor of the original Hebraic days of worship it once honored. But the rabbit hole goes much deeper, and the church doesn't want you to know the truth. From what the Messiah looked like to the very name he was called by, what you have been taught all your life is almost entirely wrong. Minister and journalist Alan Mansager explains. Christianity, as we know it today, started out as a Jewish faith. And it wasn't until 300 years later that Constantine started to make changes in the Sabbath, in Passover, and many of the other fundamental doctrines of Scripture. It's time you came out of the pagan Babylonian worship system. We at Yahweh's Restoration Ministry have devoted decades of study, removing false doctrine to drill down to the foundation of the apostolic faith. Don't believe us, believe what you read in your Bible. All it takes is an open mind, free from the traditional baggage of church theology. Let's start the adventure together. Here's the first step. Subscribe to our YouTube channel. We have hundreds of revealing videos and more amazing releases on the way. Oke, sudah kami putar ya videonya ya. Paling tua itu sampai ke Babylon. Nah, mungkin Bang Ferry juga udah cerdas, paham bahasa Inggris ya, dari substansi yang telah di-share oleh data dan fakta yang ada oleh channel YouTube tadi, Yahweh Restoration Ministry. Silakan. Oke, saya mau tanggapi ya. Mana ya? Pak Beni tidak ada ya. Saya mau tanggapi. Apa yang mereka sampaikan itu, ya, itu tidak apa ya? Saya mau katakan kalau cuma dari mulut ke mulut tidak ada buktinya, ya. Kita bisa sanksikan. Tetapi Yesus ya, jauh sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan dan semua digenapi. Ya, kemudian ketika dia ada di dunia ini, dia melakukan semua hal kan bisa dilihat, bisa disaksikan. Ya, beda dengan kepercayaan pagan dahulu kala, itu cuma dari mulut ke mulut, tidak ada buktinya. Apakah nyata? Itu tidak nyata. Jadi kalau saya mau katakan, kekristenan ini, ya sejak Yesus lahir dalam dunia ini, Herodes sudah berusaha untuk membinasakan dia. Kemudian ajaran-ajarannya juga mau dibinasakan, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Fakta, bukti-bukti sampai saat ini Kristen tetap kokoh. Ya, walaupun ada bidat-bidat yang apa mau memutarbalikan akan kebenaran, ya. Tentang penyalipan, tentang kebangkitan, tentang dia naik ke surga, mereka mengaburkan. Tetapi namanya kebenaran tetap kebenaran, dan itu sudah terbukti, ya, ribuan tahun tetap Kristen itu eksis sampai sekarang, bahkan sampai Yesus datang pada kali yang kedua untuk datang apa? Menghakimi dunia ini, termasuk Muhammad juga akan dihakimi. Ya. Jadi begini, Bang Ferry, saya sangat terkesipu malu dengan pernyataan Bang Ferry tentang Yesus telah dinubuatkan ribuan tahun. Bisa nggak kasih satu poin saja, ya, di dalam Perjanjian Lama telah menyebut nama Yesus. Ayatnya, salah satu ayat saja di dalam Perjanjian Lama sudah menyebut nama Yesus. Kalau ada ayatnya, kalau ada ayat di dalam Perjanjian Lama menyebut nama Yesus, maka kata Anda benar. Kalau nggak ada, maka kata Anda gugur malam ini pula.
Betul. Saya tidak minta asumsi. Saya tidak minta asumsi. Ya, saya tidak minta asumsi. Ya. Saya minta ayatnya. Ayatnya ya. Ya, yang menyebut nama Yesus di dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda baca Kejadian 49 ayat 10, di sana tentang pembawa damai. Bilangan 24 ayat 7, kedatangan bintang dari Yakub. Kemudian Ulangan 18 ayat 18 dan 19, kedatangan nabi seperti Musa. Kemudian Mika 5 ayat 2, Bethlehem dinyatakan sebagai tempat lahirnya. Ya, di situ Bethlehem ini dinubuatkan di Yesus Mika, apa ini nabi? Perjanjian Lama. Ya, di situ dinubuatkan Yesus apa nabi? Yesus, ya. Mika, coba Anda baca Mika 5 ayat 2. Di situ ada sebutan Yesus apa enggak? Baca dulu. Karena nubuatan yang Anda kutip itu saya sudah paham dan dari kecil sudah saya baca itu nubuatan nabi-nabi, bukan Tuhan Yesus. Paham? Itu bukan sebabnya kan begitu banyak orang mau mengaburkan tentang kekristenan, tentang kebenaran, tetapi tidak berhasil. Begini, namanya kebenaran tetap kebenaran, bro. Ya, namanya kebenaran tetap kebenaran. Sampai sekarang Kristen itu eksis. Bang Ferry begini, ya saya mau jelaskan ya. Ini mohon maafnya. Ya, sebetulnya yang mengaburkan ayat-ayat Alkitab itu saya atau Bang Ferry? Kalian yang mengaburkan. Pertama ya, Yesus disalibkan, kamu tidak mengakui Yesus disalibkan. Sabar. Yang disalibkan dulu. Yang disalibkan dulu. Anda percaya disalibkan enggak? Jangan dulu turun disalibkan. Jangan dulu lari kepada penyalipan. Penyalipan itu perjanjian baru. Penyalipan itu perjanjian baru. Ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan juga Kisah para Rasul menyuratkan itu Yesus disalibkan, mati, bangkit dan tetapi kan Al-Qur'an Anda kan mengaburkan. Itu kan juga merupakan sabar. Anda juga merupakan merupakan apa? Antikristus karena tidak mengakui Yesus disalibkan. Ya, jadi begini Bang Ferry. Jadi bro, berarti pernyataan Anda gugur ya, karena di dalam Perjanjian Lama tidak menyebut satu kali pun nama Yesus. Oke ya? Setuju ya? Tidak ada ya? Ada. Coba Anda baca tadi Mika tentang Bethlehem. Coba baca Mika 2. Baca Mika 52 ayat 2 dulu. Baca. Ya sudah. Sekarang begini, Anda baca dan Raja Damai itu menggambarkan Yesus. Bukan menggambarkan Memang Anda tidak paham dengan Alkitab. Banyak di dalam Alkitab menggunakan lambang-lambang. Ya, jadi Anda tidak paham itu. Oh, lambang berarti ketuhanan dia juga lambang. Ya, justru itu. Ketuhanan dia juga lambang. Justru itu di sana menggunakan domba, ya. Lambang. Itu salah satu kan? Itu salah satu domba. Kalau Anda mendudukan Yesus sebagai domba, berarti itu masuk di dalam ajaran pagan. Karena manusia yang disematkan kepada hewan itu termasuk ajaran pagan yang dibuat di zaman Musa yang berbentuk itu sapi. Itu pendapat kamu kan, tetapi faktanya tidak. Ya kamu yang bilang, bukan saya yang bilang. Faktanya kan dia eksis. Faktanya dia itu eksis. Faktanya dia eksis. Kemudian ada saksi-saksinya. Udah gantian dong. Beda dengan Muhammad, bro. Muhammad itu Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Barang siapa tidak mengaku sebagai raja, bawa bunuh di hadapan. Silakan Ustaz Tunggul, silakan tafadhol. Lanjut. Oke, ini gini ya. Suara saya terdengar ya? Lanjut Ustaz Unggul. Oke, siap. Ini kita santai aja lah, cool down lagi ya. Yang pertama, buat para pemirsanya Goldian Simbolon. Saya baca di chat kan banyak ya yang tidak suka kepada Ferry. Bukan tidak suka kepada orangnya, tetapi tata caranya gitu loh. Ya. Tidak ada, tidak benar, dan jangan memfitnah bahwa Al-Quran itu antikristus. Yahudi yang kamu copet kitabnya, kitab tanah, itu bagaimana? Bagaimana dia mencerca, mencaci, melecehkan, menghina Yesus. Mereka boro-boro percaya bahwa Yesus itu Tuhan.
sebagai Mesias saja tidak. Di dalam Islam, di Al-Quran disebut loh Isa ibnu Maryam. Artinya kemuliaan tuh. Dua-dua orang itu mulia. Bukan seperti fitnahan Yahudi. Lalu orang Islam menyebut Yesus apa? Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya Mesias. Yesua, Masiah. Atau Kristus, bahasa Yunani Kristos. Jadi ini patah ya kamu Ferry ya. Patah bahwa kamu bilang Al-Quran itu antikristus. Justru kitab PL yang kamu copet dari Yahudi lah itu yang menghina Yesus. Islam tidak ada menghina Yesus. Tapi bolak-balik kamu setelah membacakan apa yang kamu yakini nggak masalah. Begitu meludah kepada Islam, kamu menghina Nabi Muhammad, nah ini sudah tidak benar. Jadi maksudku begini, kalau Ferry mau berkhotbah, silahkan, kepercayaanmu kepada imanmu silahkan. Tetapi kalau mau membandingkan, begini caranya saya ajarin diskusi yang baik. Misalnya nih, saya mau menyerang Rahmana Raja. Rahmana Raja, menurutku yang kamu katakan itu tidak benar. Ini bukti-buktinya. Nah sekarang bandingkan dengan diktat mata kuliahmu. Bukankah diktat mata kuliahmu belepotan? Nah kurang lebih seperti itu caranya menghantam. Bukan hanya menghujat. Tidak ada loh orang-orang Islam yang tidak meyakini Yesus, memuliakan Yesus. Nggak ada. Kamu jangan menghina atau menghujat Nabi Muhammad. Itu yang ke satu ya. Boleh masih ada waktu Bang Goldian, saya minta izin lagi menanggapi video. Lanjut. Al-Fadul Ustaz tunggu. Lanjut. Menanggapi video ya. Ferry saya yakin nggak perlu diulangi. Dia kan bisa bahasa Inggris. Terus teman-teman kita di sini juga bisa bahasa Inggris. Intinya video itu menyatakan bahwa ajaran pagan ini diadaptasi menjadi ajaran kekristenan. Ini jangan disanggah dulu Ferry, kita belajar tertib ya. Nanti saya tertib kok, kalau udah selesai saya standby. Jadi video itu menggambarkan bahwa itu adalah ajaran pagan, Zoroatism, penyembah api dan sebagainya, itu disisip-sisipkan tuh di dalam ajaran Kristen, bahkan sampai ditarik ke zaman Babilonia. Nah, kemudian dia menceritakan lagi bahwa pada dasarnya perayaan 25 Desember Natal itu adalah perayaannya dewa Yunani, dewa matahari. Oke lah, kita bisa bilang Allah itu kan siapa yang ngomong, nggak percaya, itu antikristus. Boleh saja. Tetapi video itu juga fair. Dia bilang loh di ujungnya, Anda boleh tidak percaya kami, tetapi untuk meneliti semua ini, tinggalkanlah dogma gereja, gunakanlah akal. Itu video itu bagus kalau menurut saya, fair juga gitu loh. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau kebanyakan bicara, saya standby. Thank you Bang Goldian. Boleh saya tanggapi? Silakan Bang Ferry, yang kondusif ya, ada orang bicara jangan dipotong. Sebaliknya kalau Bang Ferry bicara tidak akan dipotong. Silakan Bang Ferry. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi ya. Ya, jangankan orang Yahudi saat ini, di zaman Yesus pun ya, di zaman Yesus pun orang Yahudi menentang akan Yesus adalah sebagai Tuhan. Ya. Tapi jangan Anda lupakan, ada juga banyak orang Yahudi yang mengakui dia sebagai Tuhan. Ya, murid-muridnya juga menjadi pengikutnya, kemudian mereka mengajarkan tentang siapa Yesus itu. Dan satu hal yang saya mau katakan tadi kan, Quran Anda kan menyangkal dia disalibkan. Itu sebabnya saya katakan antikristus. Karena di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, di tulisan surat-surat Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus disalib. Kemudian ada saksi-saksi matanya. Kalau saya mau tanya, apakah Muhammad ada saksi-saksinya? Pasti Anda tidak bisa menjawab hal itu. Ya. Kemudian kembali lagi kepada ajaran-ajaran pagan. Ferry, udah kita udah tangkap poinmu, Ferry. Sebentar, saya tanggapi sedikit aja. Maaf Bang Goldian, saya satu kali aja. Jadi saya bukan tujukan untuk Ferry ya, karena dia udah terlalu dogmatis, jadi tidak diskusi yang secara baik. Nah ini saya arahkan kepada para pemirsanya Bang Goldian Simbolon, ya, mengenai dia bilang tidak ada saksi, itu sebenarnya menampar muka sendiri. Ketika dibilang Yesus
naik ke surga disaksikan 500 orang, siapa saksinya? Ya ini bukan ke Ferry ya, karena percuma kalau orang udah dogmatis, ini ke para pemirsanya Goldian. Jadi Lukas sendiri bilang itu hanya firman wartawan, kumpulan cerita-cerita yang beredar di masyarakat lalu dibukukan. Lukas 1 ayat 1 sampai 3. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengenai Yesus, orang Islam tidak percaya dia disalibkan karena justru dimuliakan. Orang itu ajaran pagan kok. Tadi yang saya tanya ke siapa tuh namanya Joker, itu tidak ada itu di dalam PL Mesias harus dikorbankan atau dibunuh kemudian bangkit dalam 3 hari. Itulah ngawurnya pengarang-pengarang gospel. Jadi intinya dari semua ini adalah masalah saksi itu sebenarnya nampar diri sendiri gitu loh. Nah itu aja deh ya, selesai, thank you. Oke, saya tanggapi, boleh. Udah cukup kau nanggap dari ini tadi. TikTok saja. Oke, sabar Bang Ferry. Ini tadi saya mohon maaf ya, ada Pak Nasir dan saya kacangin. Ada tanggapan nggak Pak Nasir sebelum ke Bang Ferry? Sebelumnya mohon maaf. Iya. Ganti yang lain dulu lah biar nggak bosen, karena kalau begini terus nggak maju-maju nih channelnya Bang Goldian. Ferry ke Ferry. Pak Nasir ada yang mau disampaikan? Pak Muhammad Nasir. Udah mati otak dia tuh, udah mati kena dogma. Sabar Bang Hen Bacai, nggak boleh gitu. Pak Munasir, oh nggak ada. Silakan Bang Ferry. Jadi kalau Anda menggunakan double seperti itu, saya juga katakan bahwa Quran itu tidak juga apa ya, karena ada juga ayat-ayat yang dikutip dari kitab-kitab yang lain, Injil-Injil palsu. Contoh, Isa bisa berbicara ketika dia dalam buayan, kemudian Isa bisa membuat burung. Itu juga dari Injil-Injil palsu. Ya, kemudian dari surat 18, The Seven Sleepers yang tertidur di gua selama 309 tahun, itu hoax atau dongeng? Ya, jadi kalau kita mau kembali juga Anda menggunakan standar seperti itu, saya juga bisa balikan bahwa Quran itu juga dikutip, kemudian yang lain didongeng. Kemudian ketika juga Muhammad dibawa ke mana ya, ke langit keberapa? Satu poin. Kalau mau tanya Ferry, jadi yang jawab juga enak, nggak kepanjangan. Naik apa? Keledai terbang, bertemu dengan Tuhan, kemudian dia bertemu dengan Musa. Dia pakai bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Ibrani? Satu-satu supaya nanti yang menjawab itu kan lebih panjang dari pertanyaan. Ya, satu-satu supaya kasihan nanti yang jawab kepanjangan jadi kayak kebanyakan omong. Kamu ajukan dulu satu biar ditanggapi. Oke, tanya lagi satu pertanyaan gitu. Saya yang ini. Jadi pertanyaan saya begini. Bagaimana dengan ayat-ayat yang dikutip dari Injil-Injil palsu seperti Isa bisa berbicara ketika dalam buayan dan juga Isa bisa membuat burung dari tanah. Menurut beberapa ahli yang itu mau adalah jawab yang lain dikutip. Kalau nggak ada biar Injil-Injil palsu. Tapi saya standby dulu. Oke, saya jawab ya. Saya jawab tentang tentang Isa waktu kecil dia ngomong ya. Oke. Silakan Pak En Bacai. Oke. Dalam tradisi Yahudi, apabila ada seorang perempuan melahirkan tanpa bapak, maka perempuan ini akan dihukum mati. Itu jelas di Al-Quran, itu dijelaskan sangat detail tentang kenapa Nabi Isa ini diberi Allah mukjizat. Mukjizat ini diberikan kepada dia itu untuk membela ibunya yang sangat mulia, yang kami muliakan. Maria itu kami muliakan sebagai manusia yang suci. Nah, diberikan Roh Kudus ke dalam dirinya kan untuk melahirkan Isa ini, untuk menguji keimanan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, setelah maka dia katakan kepada orang-orang yang mau menghakimi mamaknya, mau menghukum rajam mamaknya, maka mamak dia tidak mau ngomong, mamaknya diam aja. Kau tanya anak aku, dia bilang. Nah, tanya aja, ditunjuk ke bayi yang masih dalam gendongan dia. Ini pembelaan Allah untuk kemuliaan perempuan. Karena tadi saya bilang ke Yahudi itu kalau nengok perempuan tidak ada laki, melahirkan itu dibilangnya anak haram, maka dirajam, gitu kan. Nah, Isa alaihissalam waktu bayi itulah membela.
Kan tidak mungkin anak bayi ini bisa ngomong, tapi diberikan mukjizat. Itu kan bilang. Nah, sementara orang Yahudi sendiri sampai hari ini tetap mengatakan bahwa Isa atau Yesus ini anak Aram. Mereka belum sampai hari ini belum ada ngakui bahwa dia itu ciptaan Allah tadi, gitu kan, tanpa bapak tadi. Nah, contoh-contoh kenapa Allah bisa seperti itu. Contoh aja hari ini, mungkin Ferry jangan sampai manggil nanti ayam petelur itu yang ribuan telur itu tidak ada lakinya tuh. Jangan kau bilang pula tuh telur Tuhan kau sembah ya. Nah, itu salah satu contoh-contoh kecil aja. Itu sebenarnya gampang sih. Karena mukjizat ini dulu nalar kita. Nah, kedua dia membuat burung tadi. Tidak aneh. Itu mukjizat. Semua nabi diberi mukjizat pada zamannya. Pada zaman itu untuk meyakinkan masyarakatnya bahwa kuliah nabi. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ada juga ahli sihir. Sihir beda dengan mukjizat. Nah, itu yang kami imani. Nah, kalau kamu percaya enggak, itu urusan you. Tapi tolong, betul kata Bang siapa tadi? Jangan mati benar otak ini karena doktrin, karena dogma. Buka sedikit gitu. Mau berpikir sedikit aja. Ya kan? Kalau doktrin. Bukan itu poinnya, bro. Bukan itu poinnya. Poinnya yaitu itu Injil palsu. Betul. Tidak, siapa yang bilang Injil palsu? Karena kalian tidak kanonisasi, dibilang Injil palsu. Kenapa Injil itu masih ada sekarang? Yang membedakan palsu dengan apa? Apa standar kau ngadakan? Karena tidak dikanonisasi, karena tidak diakui gereja. Setelah murid-murid Yesus, saksi-saksi Yesus meninggal. Iya. Sekarang murid. Oh bro, setelah Injil semua ditulis setelah Yesus meninggal. Waduh. Setelah murid-murid setelah murid-murid meninggal. Sorry. Setelah murid-murid meninggal. Thomas itu siapa? Thomas itu siapa? Itu salah satu murid Yesus itu. Salah satu murid Injil Thomas. Kamu bilang itu Injil Thomas. Jadi tadi saya sudah katakan itu ditulis ketika murid-murid Yesus sudah meninggal. Kemudian ada kesalahan-kesalahan penulisan. Saya kasih contoh. Oke, sabar ya. Ini kalau bahasanya Goldian bilang ini menampar muka sendiri nih. Gak apa-apa. Oke, lanjut Bang Ferry. Mungkin Bang Ferry ada yang disampaikan setelah Bang Ferry, Bang Rahmana Raja. Silakan Bang Ferry. Sudah, saya cukup. Oke, Bang Rahmana Raja, silakan. Iya, jadi Bang Ferry ini dari tadi pertanyaan topik kita do. Ini kita lari dari topik dasar dulu ya. Bisa nggak sedikit saja? Mungkin 15 menit paling lama. Oke, boleh. Ya. Silakan. Ya, ini pertanyaan yang mendasar, bukan penghinaan ya. Pertanyaan yang mendasar yang merujuk kepada keyakinan Bang Ferry. Menurut Alkitabiah Bang Ferry, ya, yang tersalib itu karena Bang Ferry menghina Al-Quran dan mengatakan Al-Quran antikristus, ya, bahwa apabila Al-Quran tidak membenarkan penyaliban Yesus maka disebut antikristus. Jadi saya masuk di dalam penyaliban Bang Ferry ya. Sebetulnya yang tersalib itu benar-benar itu Tuhan atau Nabi atau manusia biasa yang diyakini Om Ferry. Ya, dengan Alkitabiah jawabnya, jangan dengan asumsi. Yohanes 1 ayat 14. Apa dia katakan di situ? Firman telah apa? Menjadi manusia. Jadi waktu dia disalibkan dia sebagai manusia tentunya. Karena yang mati juga manusia ya. Tapi dia punya sifat dua nature, kemanusiaan dan keilahian. Jadi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Oke. Berarti yang disalibkan itu manusianya ya. Standar sekolah minggu ya. Iya. Sabar. Jangan. Berarti yang disalibkan itu manusia ya. Benar apa benar? Ya, betul. Manusia ya? Oke, yakin? Ya, secara manusia dia. Oke, jadi dia yang mati manusianya. Manusia. Tapi keilahiannya tidak tentunya. Dia tetap Allah juga. Ya. Karena Allah tidak pernah mati. Oke, tetapi yang mati yang menebus dosa Om Ferry itu manusia ya? Ya, Yesus. Kematian, manusia Yesus. Iya, yang manusia Yesus ya?
Ya. Nah, yang menghapus dosa di dalam Alkitab itu manusia apa Tuhan? Tuhan yang menghapus dosa manusia. Nah, terus kenapa manusia yang mati? Bukan Tuhan? Ya, ya dia kan sebagai manusia juga dan sebagai Tuhan. Kan dia punya dua nature. Iya, mau 10 juga bisa, Bang Ferry. Iya, yang matinya 2 itu terlalu sedikit. Iya, berarti dosa Anda tidak terhapus karena manusia yang mati, sedangkan yang menghapus dosa manusia adalah Tuhan. Yang menghapus dosa manusia adalah Yesus, dia juga ada Tuhan. Jadi Anda harus pahami, dia ada manusia, dia juga ada Tuhan. Dia juga adalah Tuhan. Yang menebus dosa manusia siapa? Yesus yang adalah juga Tuhan. Jadi dia punya dua nature. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yang mati Tuhan bukan? Yang mati kemanusiaannya. Tetapi berarti manusia yang menebus dosa Anda kan? Tuhan. Berarti Tuhan manusia menebus dosa Anda kan? Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi kan dia punya dua nature, ya, sifat kemanusiaan dan keilahian. Yang meninggal, yang mati itu sebagai tubuhnya. Ya, tetapi apabila saya buktikan bahwa yang tersalib itu nabi, menurut pandangan Bang Ferry bagaimana? Yang tersalib itu bukan nabi, dia itu Yesus yang adalah Tuhan. Oke, saya akan Yesus tampilkan yang ayatnya. adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi dia juga tersalib di Golgota itu sebagai Juru Selamat. Karena dia kan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, real ya. Ya. Nah, Bang Goldion dengar suara saya? Dengar, standby Bang Rahman Arifin. Ya. Coba tampilkan Matius. Sabar ya. Matius 23 ayat 34. Matius 23 ayat 34. Ini. Coba Bang Goldion bacakan. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepada nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Siapa yang mati tersalib? Nabi. Apa masalahnya? Jadi Anda harus paham ya. Anda harus paham bahwa Yesus bisa juga disebut guru, bisa juga disebut nabi, bisa juga disebut utusan, juru Tuhan dan juru selamat. Jadi kan itu semua melekat kepada Yesus. Semua melekat kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Bisa juga ada yang beranggapan dia sebagai nabi. Ya sudah ada yang beranggapan dia juga sebagai nabi. Jadi begini, bukan ada yang beranggapan memang tertulis di dalam Alkitab, bukan karena anggapan ya. Jadi begini Bang Ferry, ini mohon maaf. Tapi ada juga yang beranggapan dia sebagai nabi. Ya, jadi begini, kenapa tidak beranggapan dia sekalian pemborong nama dan gelar? Saya sudah katakan tadi, kan dia juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang menganggap dia rabi, ada yang menganggap dia guru, ada yang menganggap dia utusan. Jadi no problem. Yang pokok intinya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Nah, ini yang dibantah oleh Quran Anda. Ya, jadi yang membantah Quran Anda dia disalibkan adalah apa? Quran Anda, padahal dia disalibkan, saksi-saksi banyak. Kemudian jadi begini Bang Ferry, rasul-rasul juga menulis tentang dia. Jadi Bang Ferry, ketika kita membahas tentang Al-Quran, ya seandainya saya yang menjawab pertanyaan Bang Ferry merujuk kepada Al-Quran, ya saya tidak mungkin senggol Alkitab Anda. Jadi ketika kita masuk di dalam ranah Alkitab, usahakan kita tuntaskan secara Alkitabiah. Begitu. Supaya penonton di bawah dapat pengalaman apa yang Bang Ferry sampaikan. Paham nggak? Masa mau bersihkan pekarangan? Masa mau bersihkan pekarangan Bang Ferry harus menyapu di pekarangan orang?
saya mau katakan karena ajaran Anda kan tidak mengakui, itu sebabnya saya katakan itu adalah menantang antikristus jadinya. Jadi begini, karena Bang sudah Ferry, jelas-jelas dalam kitab dalam kitab saya tertulis bahwa Yesus itu mati, disalib, kemudian bangkit naik ke surga. Itu tidak bisa dibantah dalam. Oke, saya ikuti. Saya ikuti Bang Ferry. Al-Quran Anda membantah, padahal waktu Muhammad tidak ada saksi-saksinya. Bang Ferry, ini yang saya tidak suka. Bang Ferry kalau bicara terlalu panjang lebar sana sini, tidak mengena pada intisari di antara kita dua berdialog. Begitu. Sekarang saya tanya Bang Ferry, jawab yang jujur ya. Jawab yang jujur. Apakah Tuhan Bang Ferry ya menyetujui untuk membunuh rasul-rasul dan para nabinya? Tidak. Tidak. Ya. Lantas kenapa Bang Ferry sangat bergembira dengan kematian utusan Tuhan yang telah ditetapkan sebagai namanya Yesus? Kenapa saya bergembira? Karena itulah kabar baik, kami mendapatkan pengharapan untuk diselamatkan. Berarti kalau Anda berarti kalau Anda mengatakan kami ini antikristus, Anda pembunuh Kristus. Real? Justru kami Anda bersyukur pembunuh Kristus, karena dia mati disalib. Anda pembunuh Kristus, real? Mati disalib. Jadi Anda akui bahwa Anda lah pembunuh Kristus itu. Kata siapa? Selesai kan? Mana dalil? Ya kan? Oke, kawan-kawan ya sudah kena tadi. Mungkin teman-teman bisa nilai ya apa yang disampaikan teman-teman yang ada di sini, dan kami tidak berhak menghakimi apa pendapat mereka. Yang itu semua hak dari penonton yang menilai, karena penonton memiliki kuasa penuh untuk menilai dialog kita kali ini. Nah, mungkin mohon maaf ya sebelumnya untuk sahabat-sahabat yang di forum ini dan teman-teman yang di live chat. Mungkin akan kami tutup ya forum diskusi kita kali ini. Soalnya saya sudah janji tadi sama HMC diundang untuk masuk ke forumnya, dan untuk teman-teman yang ada di live comment mungkin bisa pindah ke Hidayah Mu'alaf channel, di sana juga live dan saya akan juga masuk ke sana. Nah, mungkin sebagai penutup saya memberi kesempatan teman-teman sebagai closing, dan usahakan penutupnya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan. Oke, saya closing sebentar ya. Oke, makasih teman-teman. Jadi bahwa memang Kristen ini mengadopsi dari ajaran pagan. Contoh seperti Mitra punya 12 murid, lahir tanggal 25 Desember, lahir dari seorang perawan, juga bangkit dari ketiga. Ya. Kemudian Adonis juga seperti itu, sama, tanggal 25 Desember, punya 12 murid, mati juga di tiang salib, 3 hari 3 malam, bangkit, lahir dari seorang perawan. Kemudian Atis juga seperti itu, ya, pergi dari Oxide ini, sama, punya 12 murid, matinya juga di tiang salib, dikutuk juga, lahir dari seorang perempuan tanggal 25 Desember juga dilahirkan. Jadi banyak ya. Besius juga di situ, Dionysius ini juga, yang orang-orang mana nih, orang sama tanggal 25 Desember juga, orang Yunani pada zaman itu. Kemudian Orisis ya tanggal 25 Desember juga punya 12 murid. Jadi semua mereka mengadopsi itu dari ajaran-ajaran Romawi pada waktu. Orang-orang Romawi waktu yang menjajah Yahudi pada waktu udah punya kepercayaan pagan ini gitu. Kemudian diadopsi oleh Yunani. Makanya ajaran-ajaran Yesus ini, ajaran dia dan asli Yesus ini yang dia sendiri mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka diadopsi full oleh orang-orang Kristen sampai hari ini. Bang Goldion, izin Pak, tapi sebentar saya potong. Saya mau bantu Bang Andre dulu di sebelah. Oke, siap. Iya. Oh, sip ya. Keren. Oke, assalamualaikum, selamat malam semua. Jangan lupa minum Bodex ya. Oke, makasih Bang Ramana udah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang En Bacai. Oke, makasih Pak En Bacai. Bang Ferry ada yang mau disampaikan sebagai closing? Jangan berkhotbah tapi. Makasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ya, karena kita ini hanya diskusi ya, kita hanya tukar pikiran. Dan sebagai penutup ya, dalam kebenaran kekristenan sudah sejak dari awalnya, mulanya timbulnya kekristenan, setan berusaha untuk melenyapkan ya kekristenan, kebenaran kekristenan. Tetapi namanya kebenaran tetap kebenaran ya. Setan berusaha, kemudian antek-anteknya berusaha untuk melenyapkan, mengaburkan
tetapi namanya kebenaran tetap kebenaran. Jadi dia tetap timbul, ya. Jadi kekristenan akan berakhir sampai dia datang, dan ini akan juga digenapi, ya. Karena yang akan datang adalah Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan dia juga akan menghakimi. Jadi tidak akan ada hakim yang lain selain Yesus, dan dia akan memberikan upah kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan yang menuruti akan kehendak Allah ataupun firman Tuhan. Jadi sekali lagi, kekristenan akan tetap eksis karena sudah teruji, ya, sudah ribuan tahun. Tetapi karena namanya kebenaran tetap kebenaran. Saya kira demikian, dan terima kasih Bro Goldian dan semuanya, ya. Oke. Oke, terima kasih Bang Ferry. God bless atas waktunya. Silakan Bang Yuda Tama. Oke, makasih. Begini. Jadi kecil. Oke, kecil tadi. Oke, suaranya besar. kecil. Udah lanjut. Iya. Jadi baik dari Kristen ataupun ateis ataupun agnostik itu perlu memikirkan kembali apa agamanya Yesus, bukan agama tentang Yesus. Jadi kalau agama tentang Yesus itu maka akan menjadi sesuatu yang sifatnya itu penyembahan berhala, karena Yesus itu adalah ciptaan. Dan seharusnya kalau kita punya akal sehat, punya common sense, kita harus memilih yang disembah oleh yang dijadikan Tuhan. Maksudnya Kristen gini. Jadi kan kalau Kristen menganggap kalau Yesus itu Tuhan gitu. Seharusnya kalau dia sendiri di catatannya itu menyatakan kalau dia bertuhan dan dia menyembah, secara logika kita harus sepakat gitu. Berarti dia sendiri itu tidak pernah mengaku sebagai Tuhan atau minta disembah. Gampang sekali, simple sekali gitu. Dan itu dibenarkan oleh Quran. Makanya pilihlah Quran sebagai kitab suci yang benar-benar menceritakan Yesus secara tepat, akurat, dan tanpa bias. Terima kasih. Saya cabut ya, Golden. Makasih banyak nih. Oke, makasih Bang Yuda Tama atas waktunya. Silakan Ustadz Unggul sebagai penutup. Oke, simple aja ya. Tadi Ferry kan bilang bahwa setan akan menyesatkan, ya kan? Nah, ini kita ambil pukulan pamungkas bahwa Yudas Iskariot yang kerasukan iblis itu adalah pahlawan penyaliban. Tanpa Yudas yang kerasukan iblis, tidak ada dongeng tentang penyaliban. Oke, sekian. Thank you. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah hadir di forum ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir di live comment kita malam hari ini, ya kalau kata Imam Al-Ghazali itu, bantinglah otak untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari rahasia besar yang terkandung di dalam benda besar yang bernama dunia ini. Tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa. Al-Imam Al-Ghazali, tokoh Islam sekaligus filsuf. Dan kalau kata Allah itu, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Tugas kamu itu hanya menyampaikan. Udah, selebihnya itu urusan Allah. Dan ketika kami menyampaikan kebenaran, itu Allah lah yang mengetuk hati mereka. Dan kita senantiasa berdoa, semoga teman-teman yang masih kafir, dalam artian menutup diri, semoga hatinya dijamah oleh Allah. Dan semoga mereka semua terlahir baru, menjadi pribadi baru dalam iman dan Islam. Oke, terima kasih. Tetap stay tune di channel ini, Goldian Simbolon. Kami akan menampilkan dialog yang dialogis, teoritis, serta akademis. Akhiru da'wana, nasru minallah wa fatkun qorib, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah saudara kesemuanya bagaimana kecerdasan para mu'alaf kita ya di dalam berdiskusi, karena memang mereka dahulunya juga pernah meyakini dan mempercayai bahwa ajaran Kristen tersebut adalah ajaran yang benar. Namun setelah mereka melakukan berbagai kajian
yang bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat, yang logis, yang rasional. Akhirnya mereka tersadar dari mimpi atau tidur panjang mereka, kemudian memeluk agama Islam, agama yang memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga para saudara Kristen yang kita yang masih belum sadarkan diri atas diri mereka ya, perihal konsep ketuhanan yang mereka yakini sebagai suatu kebenaran. Mudah-mudahan mereka cepat atau lambat akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kalam tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.